Itu pukul 11 malam di jalan sekunder hutan hitam Jerman. Klaus, seorang pengemudi berpengalaman, mempercayai sedan tua rekayasa Bavaria miliknya. Tapi ada masalah yang hening. Lampu depannya, yang dulunya terang, kini memiliki patina kekuningan dan buram, mirip katarak manusia. Klaus berpikir dia melihat cukup. Sampai sebuah tikungan tajam muncul entah dari mana. Lumen yang dipancarkan lampu depannya tidak mencapai jarak aman 30 meter yang diperlukan. Cahaya menyebar menjadi noda kabur dan redup alih-alih menembus kegelapan seperti pisau bedah. Klaus mengerem sepenuhnya, menyelamatkan dirinya dalam jarak milimeter agar tidak berakhir di selokan. Malam itu dia mengerti bahwa Anda merusak lampu depan Anda jauh sebelum lampu itu menguning. Penipuan estetika adalah jebakan paling berbahaya. Banyak pengemudi melihat lampu depan mereka bersinar di bawah sinar matahari dan menganggapnya berfungsi, tetapi realitas optiknya berbeda. Yang Anda lihat adalah fenomena refraksi yang kacau. Produsen polikarbonat, seperti yang memasok merek-merek besar Jerman, memasang lapisan pelindung ultraviolet dengan ketebalan hanya beberapa mikron. Setelah lapisan ini rusak, plastik menjadi telanjang di hadapan degradasi molekuler. Hari ini kita akan menguraikan kesalahan fatal yang Anda lakukan setiap hari, dan bagaimana metode diagnostik Jerman dapat menyelamatkan hidup Anda sebelum tikungan berikutnya benar-benar tidak terlihat. Nomor 20, mitos pasta gigi. Jika Anda mencari di forum internet manapun cara mengatasi masalah lampu depan buram, nomor 20 dalam daftar kami akan, sayangnya, menjadi rekomendasi paling umum, pasta gigi. Tampak seperti trik yang sempurna. Murah, Anda memilikinya di rumah, dan hasil langsungnya secara visual menakjubkan. Namun, dari perspektif rekayasa material Jerman, mengoleskan pasta gigi ke lampu depan adalah tindakan vandalisme teknis. Pasta gigi dirancang untuk membersihkan email gigi yang merupakan salah satu zat terkeras di tubuh manusia, dan untuk itu menggunakan mikroabrasif seperti silika atau kalsium karbonat. Masalahnya adalah lampu depan mobil Anda bukan terbuat dari kaca, seperti pada kendaraan tahun 80-an. Melainkan dari polikarbonat, polimer termoplastik yang sangat tahan benturan, tetapi sangat sensitif terhadap abrasi kimia dan mekanis. Saat menggosok pasta gigi, Anda menciptakan ribuan alur mikro di permukaan. Ya, Anda menghilangkan lapisan kuning oksidasi permukaan, dan lampu depan terlihat bersih, tetapi Anda telah meninggalkan plastik dengan porositas mikroskopis yang mengkhawatirkan. Anda telah merusak segel asli pabrik. Di Jerman, para ahli memperingatkan bahwa pasta gigi bertindak seperti pengelupas yang meninggalkan plastik telanjang. Tanpa lapisan penyegel berikutnya, alur mikro tersebut akan terisi kotoran, kontaminan industri, dan, yang lebih buruk, akan memungkinkan sinar ultraviolet menembus jauh ke dalam struktur molekuler polikarbonat. Hasilnya, dalam waktu kurang dari 3 minggu, lampu depan akan kembali buram. Tetapi kali ini degradasinya akan bersifat internal dan jauh lebih sulit untuk dibalik. Anda menukar manfaat estetika selama 7 hari dengan penghancuran permanen transparansi optik kendaraan Anda. Ini adalah langkah pertama menuju kebutaan malam hari. Nomor 19, bahaya repelan nyamuk. Nomor 19 mungkin adalah metode paling menakutkan yang telah menjadi viral di media sosial. Triknya adalah menyemprotkan repelan nyamuk yang mengandung DET ke lampu depan dan mengusapnya dengan kain. Transformasi itu instan. Lampu depan yang keputihan menjadi transparan seperti kaca dalam hitungan detik. Tetapi yang tidak mereka katakan adalah bahwa yang Anda saksikan bukanlah pembersihan, melainkan reaksi kimia fusi. DET adalah pelarut yang sangat kuat sehingga secara harfiah melelehkan permukaan polikarbonat. Bayangkan Anda mencoba memperbaiki retakan pada lilin dengan melelehkan seluruh permukaan lilin agar menjadi halus. Itulah yang dilakukan repelan. Pelarut melarutkan lapisan atas plastik dan mendistribusikannya kembali mengisi pori-pori. Namun, dengan melakukan ini, Anda mengubah komposisi kimia plastik. Polikarbonat menjadi rapuh, kehilangan elastisitasnya, dan yang paling serius, menjadi rentan terhadap retakan struktural mikro. Di bengkel presisi di Stuttgart, penggunaan repelan dianggap sebagai ciuman kematian untuk sebuah optik.
Setelah bahan kimia menguap, plastik menjadi sangat lemah. Selain itu, residu berminyak dari repelan menarik debu jalanan yang tertanam dalam plastik yang masih lunak, menciptakan ampelas alami yang akan merusak lampu depan dalam hitungan hari. Lebih buruk lagi, jika semprotan menyentuh sambungan karet yang menyegel lampu depan, itu akan merusaknya, memungkinkan masuknya kelembaban. Apa yang dimulai sebagai trik 10 detik akan berakhir dengan biaya penggantian unit optik secara keseluruhan, yang pada mobil modern dengan teknologi LED bisa mencapai ribuan euro. Ini adalah jebakan kimia yang tidak ada jalan kembali yang mudah. Nomor 18, diagnosis katarak mekanis. Sebelum menerapkan teknik pemulihan apapun, metodologi Jerman menuntut diagnosis yang ketat, yaitu nomor 18 kami. Tidak semua lampu depan buram memiliki penyakit yang sama. Para ahli membagi kerusakan menjadi 2 kategori, oksidasi eksternal dan degradasi internal. Kesalahan paling umum dari pengemudi barat adalah mulai mengampelas tanpa mengetahui apakah masalahnya ada di luar atau di dalam lampu depan. Jika kerusakannya internal, Anda bisa mengampelas sampai plastik menghilang dan lampu depan akan tetap terlihat keruh. Untuk melakukan diagnosis presisi, gunakan uji transparansi hidrauli. Basahi lampu depan dengan air bersih. Jika saat lampu depan basah terlihat transparan sempurna dan kembali bersinar, selamat, kerusakannya murni permukaan dan eksternal. Ini adalah pernis UV yang terbakar yang dapat dipulihkan. Namun, jika saat dibasahi lampu depan tetap terlihat keputihan, kekuningan, atau Anda melihat garis-garis kecil yang terlihat seperti retakan internal, retak-retak, Anda menghadapi degradasi internal. Yang terakhir ini biasanya disebabkan oleh penggunaan bohlam berkualitas buruk atau watt yang lebih tinggi dari yang dapat ditahan oleh proyektor yang memasak polikarbonat dari dalam keluar. Ini juga dapat disebabkan oleh kegagalan saluran ventilasi yang memungkinkan kelembaban konstan merusak lapisan internal. Memahami ini sangat penting karena menghemat waktu kerja yang tidak berguna. Seorang ahli Jerman tidak pernah memulai restorasi tanpa mengevaluasi kedalaman trauma. Jika katarak bersifat internal, perawatannya adalah bedah dan membutuhkan pembukaan optik, sesuatu yang akan kita lihat di fase 2. Kejelasan dimulai dengan kejujuran diagnostik. Nomor 17, efek pembesar dari pernis murah. Banyak kit restorasi ekonomis menyertakan semprotan pernis transparan untuk menyegel lampu depan setelah pengamplasan. Ini adalah nomor 17 dalam daftar kami dan salah satu penyebab terbesar lampu depan rusak secara permanen. Polikarbonat dan pernis perangkat keras memiliki koefisien ekspansi termal yang sama sekali berbeda. Saat mesin memanas dan matahari menyinari lampu depan, plastik mengembang. Jika pernis bukan kelas otomotif yang elastis, itu akan retak secara mikroskopis. Bahaya nyata dari pernis murah adalah efek pembesar. Produk-produk ini cenderung menguning sangat cepat karena tidak memiliki penghambat sinar UV berkualitas tinggi. Setelah 3 bulan, pernis menjadi kerak kuning keras yang 10 kali lebih sulit dihilangkan daripada oksidasi aslinya. Selain itu, jika aplikasi tidak sempurna, pernis menciptakan permukaan yang tidak rata yang membiaskan cahaya pada sudut yang salah. Alih-alih memproyeksikan berkas cahaya yang jelas ke jalan, lampu depan menghasilkan cahaya menyebar yang menyilaukan pengemudi yang datang dari arah berlawanan dan tidak menerangi aspal. Di Jerman, penggunaan pernis satu komponen, 1K, untuk lampu depan dilarang. Hanya lapisan 2 komponen, 2K, dengan pengeras kimia atau lebih disukai, polimerisasi uap yang diterima. Pernis berkualitas rendah bertindak sebagai penghalang yang memerangkap panas di dalam lampu depan, mempercepat degradasi plastik di bawahnya. Ini seperti memakaikan kacamata hitam yang tergores pada mobil Anda. Jika Anda akan menyegel, kualitas bahan kimia harus lebih unggul dari plastik itu sendiri, atau Anda akan mengutuk penglihatan malam Anda pada kematian yang lambat dan menguning. Nomor 16, teknik pengamplasan basah multiarah. Nomor 16 adalah dasar di mana seluruh optik Jerman dibangun, teknik pengamplasan basah multiarah. Kebanyakan orang mengamplas dalam lingkaran, berpikir bahwa dengan demikian mereka mencakup lebih banyak area. Kesalahan fatal.
Pengamplasan melingkar menciptakan pola pembiasan yang tidak akan pernah bisa sepenuhnya dihilangkan oleh polesan. Metode Jerman mendikte pola garis lurus bersilangan. Jika Anda mulai mengamplas secara horizontal dengan ampelas 800, sapuan berikutnya dengan ampelas 1200 harus benar-benar vertikal. Mengapa kita melakukan ini? Karena dengan mengubah arah, Anda dapat melihat dengan tepat kapan Anda telah menghilangkan goresan dari langkah sebelumnya. Jika Anda melihat goresan horizontal saat mengamplas secara vertikal, Anda tahu bahwa Anda belum selesai. Air adalah elemen terpenting di sini. Ia bertindak sebagai pelumas yang mencegah polikarbonat terlalu panas dan meleleh karena gesekan. Plastik yang terbakar karena amplas hampir tidak mungkin dipulihkan karena warnanya berubah secara permanen menjadi putih susu. Prosesnya harus berupa tangga kehalusan. Kita mulai dengan ampelas agresif untuk menghilangkan pernis mati dan berakhir dengan ampelas 3000 atau 5000 yang meninggalkan plastik dengan penampilan kaca buram, tetapi sangat halus saat disentuh. Ini adalah pekerjaan kesabaran Zen. Setiap langkah menyiapkan jalan untuk langkah berikutnya. Jika Anda melompat dari ampelas 800 langsung ke 2000, Anda akan meninggalkan alur dalam yang akan memerangkap cahaya dan mengurangi jangkauan lampu depan Anda. Di bengkel Munich, proses ini dilakukan dengan lampu inspeksi samping untuk mendeteksi ketidaksempurnaan apapun. Anda tidak hanya mengamplas, Anda sedang mengukir kejernihan. Nomor 15. Penggunaan dekontaminan besi pada optik. Kita sampai pada nomor 15, langkah yang 90% pengemudi abaikan, dekontaminasi besi. Sebelum matahari mengoksidasi pernis, partikel logam panas kecil berasal dari kampas rem dan polusi industri menempel di polikarbonat. Partikel-partikel ini bertindak sebagai inti oksidasi. Jika Anda mengamplas lampu depan tanpa menghilangkannya terlebih dahulu, Anda akan menyeret logam mikroskopis ke seluruh permukaan, menciptakan goresan dalam dan titik korosi di masa mendatang. Metode Jerman merekomendasikan penggunaan dekontaminan besi dengan indikator warna, pH netral. Saat menyemprotkannya ke lampu depan yang kering, cairan bereaksi dengan besi dan menjadi ungu. Sungguh mengesankan melihat bagaimana lampu depan yang tampak hanya sedikit kotor, mulai mengeluarkan warna ungu. Produk ini melarutkan logam yang tertanam tanpa merusak plastik. Setelah logam hilang, permukaan benar-benar siap untuk dirawat. Melewatkan langkah ini seperti mencoba mengecat dinding di atas paku berkarat. Dekontaminasi memastikan bahwa hasil akhir jernih dan tidak ada titik gelap mikroskopis yang dapat meluas di bawah pernis baru. Ini adalah perbedaan antara pekerjaan amatir dan restorasi tingkat pameran. Ingat, dalam detail ada keamanan. Lampu depan bebas kontaminasi logam adalah lampu depan yang memproyeksikan cahaya tanpa gangguan. Nomor 14. Rahasia alkohol isopropil 70%. Nomor 14 adalah kunci adesi. Banyak proses restorasi gagal karena segel akhir terlepas setelah beberapa bulan. Ini terjadi karena adanya residu minyak, lilin, atau bahkan pelumas ampelas itu sendiri di lampu depan. Teknisi Jerman menggunakan alkohol isopropil yang diencerkan hingga 70% untuk melakukan pembersihan kimia mendalam sebelum memoles atau menyegel. Mengapa 70% dan bukan 99%? Air dalam campuran 70% memperlambat penguapan alkohol, memungkinkan lebih banyak waktu kontak dengan kontaminan untuk melarutkannya. Selain itu, alkohol murni bisa terlalu agresif pada plastik sensitif tertentu, menyebabkan retak. Alkohol isopropil menghilangkan jejak lemak dari jari-jari Anda atau residu kimia yang akan mencegah silant mengikat secara molekuler dengan polikarbonat. Langkah ini adalah titik tanpa kembali. Setelah Anda membersihkan dengan isopropil, Anda tidak boleh menyentuh lampu depan lagi dengan tangan kosong. Lemak alami kulit sudah cukup untuk menciptakan titik kegagalan pada penyegelan UV. Ini adalah disiplin ilmu ruang operasi yang diterapkan pada mobil. Setelah selesai membersihkan, lampu depan harus memiliki tampilan mate yang seragam. Jika Anda melihat noda atau area di mana alkohol terbuka seolah-olah ada minyak, Anda harus membersihkan lagi. Hanya permukaan yang murni secara kimiawi yang dapat menjamin bahwa pekerjaan Anda akan bertahan bertahun-tahun daripada berminggu-minggu.
Nomor 13, sabun pH netral versus pembersih gemuk agresif. Nomor 13 membahas lingkungan lampu depan. Restorasi tidak terjadi dalam kehampaan. Lampu depan dikelilingi oleh cat, cetakan plastik, dan segel karet. Kesalahan besar adalah menggunakan pembersih gemuk dapur atau bahan kimia agresif untuk membersihkan area tersebut. Produk-produk ini cenderung memiliki pH yang sangat basa yang mengeringkan karet penyegel lampu depan, menyebabkan mereka retak dan memungkinkan masuknya kelembaban, yang akan menyebabkan pengembunan internal yang ditakuti. Protokol Jerman mengharuskan penggunaan sabun dengan pH netral dan banyak air. Tujuannya adalah untuk menghilangkan kotoran tanpa menghilangkan minyak alami dari segel karet dan tanpa meninggalkan residu yang dapat bereaksi dengan polikarbonat. Selain itu, pembersih gemuk agresif dapat meninggalkan bekas putih permanen pada plastik hitam yang mengelilingi optik, merusak estetika kendaraan. Mencuci area dengan sabun netral memastikan tidak ada reaksi kimia yang tidak diinginkan selama pengamplasan. Selain itu, sabun berfungsi sebagai indikator kebersihan. Jika busa cepat hilang, masih ada kontaminan. Pembersihan tepi lampu depan yang cermat sangat penting karena di sanalah kotoran sering bersembunyi yang kemudian mengotori, amplas, dan menggores plastik. Perlakukan segel karet dengan rasa hormat yang sama seperti plastik. Lampu depan yang transparan tidak berguna jika air masuk ke dalamnya melalui sambungan yang kering karena bahan kimia murah. Nomor 12. Kesalahan pemoles kecepatan tinggi. Kita sampai pada salah satu poin paling kritis bagi mereka yang mencari kecepatan. Penggunaan mesin listrik. Nomor 12 adalah kesalahan pemoles kecepatan tinggi. Polikarbonat memiliki titik leleh yang relatif rendah. Jika Anda menggunakan pemoles rotary pada putaran yang terlalu tinggi, gesekan akan menghasilkan panas yang intens pada titik tertentu. Dalam hitungan detik, plastik akan berubah dari hangat menjadi meleleh. Ketika polikarbonat terbakar karena gesekan, terjadi fenomena yang disebut luka bakar termal yang bermanifestasi sebagai noda putih susu yang menembus beberapa milimeter ke dalam material. Ini tidak dapat diperbaiki. Untuk menghindarinya, orang Jerman lebih suka pemoles orbital aksi ganda, atau jika tidak, pemolesan manual yang energik tetapi terkontrol. Kuncinya adalah gerakan konstan dan tidak memberikan tekanan berlebihan. Jika Anda menggunakan mesin, kecepatannya harus minimal dan pad pemoles harus selalu lembab dengan senyawa. Jangan pernah meninggalkan mesin di satu tempat. Sentuhan adalah sensor terbaik Anda. Jika Anda menyentuh lampu depan dan terasa panas hingga membuat Anda tidak nyaman, segera hentikan. Lampu depan yang terlalu panas juga dapat mengalami deformasi optik, menciptakan gelombang pada plastik yang akan mendistorsi berkas cahaya. Kecepatan adalah musuh kejernihan. Dalam restorasi lampu depan, kecepatan yang lebih rendah selalu berarti lebih banyak transparansi dan keamanan. Nomor 11. Kebenaran tentang penguapan aseton. Nomor 11 hadir dengan teknik yang telah merevolusi bengkel, cangkir termal atau penguapan polimer, umumnya disalahartikan dengan aseton murni. Metode ini menggunakan cangkir yang memanaskan cairan khusus. Uapnya dilewatkan di atas lampu depan yang baru saja diamplas. Hasilnya ajaib, lampu depan mat langsung menjadi jernih saat bersentuhan dengan uap. Namun ada kebenaran tersembunyi. Banyak kit murah menggunakan aseton murni, yang merupakan racun bagi polikarbonat dalam jangka panjang. Aseton memutuskan rantai polimer, membuat plastik menjadi sangat rapuh. Di Jerman, hanya sistem penguapan yang menggunakan polimer cair khusus untuk lampu depan yang diizinkan, yang melapisi lapisan pelindung nyata sambil menghaluskan permukaan. Risiko dari teknik ini adalah menghirup uap beracun dan mudah terbakar. Ini harus dilakukan di lingkungan yang terkontrol dan dengan masker profesional. Selain itu, jika pengamplasan sebelumnya tidak sempurna hingga grid 3000, uap tidak akan melakukan keajaiban. Semua goresan akan terlihat di bawah kilau. Jika dieksekusi dengan baik, ini adalah hasil akhir yang paling mirip dengan pabrikan. Jika dieksekusi dengan buruk dengan bahan kimia yang salah, itu adalah hukuman mati untuk lampu depan Anda dalam waktu kurang dari 6 bulan. Ini adalah garis tipis antara teknologi canggih dan kelalaian kimia. Jika Anda mengira pengamplasan dan pembersihan dasar adalah akhir dari perjalanan,
Anda salah besar. Anda baru saja belajar cara mendiagnosis dan menyiapkan permukaan tanpa merusaknya. Tetapi sekarang datanglah rahasia sebenarnya dari teknik Jerman. Sekarang kita akan memasuki bedah optik. Anda akan menemukan cara melakukan polimerisasi nyata yang bertahan 10 tahun, cara melindungi lampu depan Anda dengan film pelindung fisik, PPF, yang tahan terhadap benturan batu pada kecepatan tinggi dan, yang terpenting, Anda akan mempelajari teknik rahasia untuk membersihkan bagian dalam lensa tanpa harus melepaskan kaca lampu depan. Jika Anda ingin mobil Anda tidak hanya lulus inspeksi teknis, tetapi juga menyala seperti kendaraan yang baru saja keluar dari dealer, bersiaplah. Apa yang akan datang selanjutnya adalah yang membedakan seorang amatir dari seorang ahli penerangan. Apakah Anda siap untuk perisai pamungkas? Nomor 10. Penyegelan dengan polimerisasi uap polikarbonat. Di bengkel presisi tinggi di Stuttgart, pernis semprot telah menjadi sejarah. Standar emas saat ini adalah nomor 10, polimerisasi uap. Proses ini tidak menambahkan lapisan cat ke plastik. Yang dilakukannya adalah merekonstruksi permukaan pada tingkat molekuler. Setelah pengamplasan sempurna hingga grid 3000, lampu depan memiliki tampilan mate yang halus. Saat inilah cangkir penguapan berperan. Cairan polimerisasi ketika dipanaskan melepaskan uap padat yang saat menyentuh polikarbonat dingin, melelehkan goresan mikro dari pengamplasan, dan mengendapkan lapisan baru resin polikarbonat cair yang mengeras secara instan. Keuntungan dari metode ini dibandingkan metode lain adalah keseragamannya. Karena gas yang mengendapkan material, tidak ada bekas kuas, tidak ada kulit jeruk, tidak ada tetesan yang menetes. Hasil akhirnya identik dengan bagian yang baru saja keluar dari cetakan pabrik. Namun, polimerisasi membutuhkan tangan yang mantap dan kecepatan sapuan yang konstan. Jika Anda terlalu lama berada di satu titik, uap dapat memanaskan plastik terlalu banyak dan menciptakan distorsi optik. Ini adalah tarian antara panas dan polimer yang mengembalikan ketegangan permukaan asli lampu depan, menutup semua pori-pori dan menciptakan penghalang kedap udara terhadap oksidasi. Nomor 9. Aplikasi pelapis keramik 9H. Jika uap polimer adalah rekonstruksi, nomor 9 adalah pertahanan kimia tak terlihat. Pelapis keramik 9H berdasarkan silikon dioksida menciptakan struktur jaringan kristal di permukaan lampu depan. Tidak seperti lilin yang hilang dengan 3 atau 4 kali hujan, keramik mengikat secara kovalen ke polikarbonat. Ini berarti ia menjadi bagian integral dari lapisan luar lampu depan. Kekerasan 9H berdasarkan skala pensil memberikan ketahanan superior terhadap goresan mikro yang disebabkan oleh pencucian dan pasir jalan. Tetapi manfaat terbesarnya adalah filter UV ekstrim dan sifat hidrofobiknya. Air dan kotoran tidak dapat menempel pada lampu depan. Mereka meluncur sebelum meninggalkan noda kapur atau endapan mineral. Untuk menerapkannya dengan sukses setelah polimerisasi, lampu depan harus berada pada suhu yang terkontrol dan bebas dari jejak lemak. Ini adalah perisai molekuler yang mencegah matahari kembali menguningkan plastik, menjaga transparansi selama bertahun-tahun di bawah kondisi cuaca paling parah. Nomor 8. Penggunaan film PPF, Paint Protection Film, dengan filter UV. Kita sampai pada pelindung fisik pamungkas. Nomor 8. Sekeras apapun keramik, ia tidak dapat menghentikan batu yang terlontar 100 km per jam di jalan raya. Disinilah PPF, film pelindung cat, berperan. Bahan ini adalah poliuretan termoplastik berkekuatan tinggi yang memiliki sifat penyembuhan diri. Jika sebuah batu menghantam lampu depan dan meninggalkan bekas pada film, panas matahari membuat material kembali ke bentuk aslinya, menghilangkan bekas tersebut. PPF modern untuk lampu depan mencakup penghambat sinar UV yang melindungi polikarbonat dari matahari, tetapi juga berfungsi sebagai penyerap benturan. Memasang PPF membutuhkan teknik penempatan basah menggunakan larutan sabun dan spatula karet untuk menghilangkan semua gelembung udara. Ini, pada dasarnya, adalah memasang layar pelindung tingkat militer pada optik Anda. Di negara-negara dengan musim dingin yang parah dan banyak garam di jalanan, PPF bukanlah pilihan, melainkan keharusan untuk mencegah lampu depan terkikis dan menjadi buram karena bombardir puing-puing yang konstan.
Nomor 7. Teknik pemolesan dengan senyawa aluminium oksida. Bagi mereka yang lebih menyukai hasil akhir mekanis tradisional, nomor 7 adalah teknik pemolesan dengan aluminium oksida. Berbeda dengan pemoles supermarket, senyawa profesional Jerman menggunakan mikroabrasif yang mengecil. Butiran aluminium oksida ini pecah selama proses pemolesan. Mereka mulai besar untuk menghilangkan goresan amplas dan berakhir menjadi partikel nanometer yang memberikan hasil akhir cermin. Kuncinya di sini adalah menghindari hologram, yaitu bekas melingkar yang terlihat di bawah sinar matahari. Untuk mencapainya, pemoles aksi ganda, orbital, harus digunakan yang meniru gerakan tangan tetapi dengan kecepatan konstan. Aluminium oksida lebih disukai daripada silikon karena menghasilkan lebih sedikit panas, mengurangi risiko membakar polikarbonat. Seorang teknisi yang baik tahu bahwa pemolesan tidak berakhir ketika lampu depan bersinar, tetapi ketika setelah membersihkan dengan alkohol isopropil, permukaannya tetap sempurna. Jika kilau hilang dengan alkohol, itu berarti pemoles memiliki pengisi, minyak yang menutupi goresan, dan pekerjaan itu dilakukan dengan buruk. Nomor 6. Restorasi saluran ventilasi lampu depan. Nomor 6 adalah pemeliharaan pernapasan optik. Lampu depan bukanlah unit kedap udara. Ia memiliki siku karet kecil atau membran, Gore-Tex, yang memungkinkan udara panas keluar dan udara dingin masuk. Jika saluran-saluran ini tersumbat oleh lumpur, debu, atau sarang laba-laba, kelembaban akan terperangkap di dalamnya. Saat lampu depan dinyalakan, panas menguapkan kelembaban itu dan saat dimatikan mengembun di kaca internal, menciptakan tampilan lampu depan berkabut itu. Memulihkan saluran-saluran ini berarti menemukannya di bagian belakang rumah lampu dan membersihkannya dengan udara bertekanan rendah atau sikat lembut. Terkadang, membran internal sudah kedaluarsa dan harus diganti. Kesalahan umum adalah mengira lampu depan bocor dan menyegel semua celah dengan silikon. Ini adalah hal terburuk yang dapat Anda lakukan, karena menjamin bahwa lampu depan akan mengembun sepanjang sisa masa pakainya. Aliran udara yang benar adalah yang menjaga bagian dalam optik tetap kering dan komponen elektronik seperti ballast xenon atau driver LED aman dari korosi. Teknik Jerman tidak meninggalkan apapun secara kebetulan, dan saluran ventilasi adalah contoh sempurna dari fungsi di atas bentuk. Saluran-saluran kecil ini yang sering dilindungi oleh penutup karet berbentuk L adalah paru-paru lampu depan. Ketika kami mengembalikan permukaan eksternal, lampu depan menghasilkan kejernihan yang memungkinkan sinar inframerah matahari memanaskan udara internal dengan efisiensi yang lebih tinggi. Jika saluran tersumbat oleh debu pengamplasan atau oleh bertahun-tahun kontaminasi, perbedaan tekanan tidak akan dapat seimbang. Hasilnya sangat menghancurkan. Udara lembab terperangkap dan, saat mendingin secara tiba-tiba setelah mematikan lampu, mengembun di permukaan bagian dalam polikarbonat, merusak pekerjaan visual Anda dalam hitungan menit. Untuk pembersihan profesional, meniup udara saja tidak cukup. Anda harus melepas penutup karet dan merendamnya dalam larutan pembersih lemak, memastikan bahwa labirin internal siku bebas dari sarang laba-laba atau sedimen. Jika lampu depan Anda menggunakan membran Gore-Tex, periksalah dengan kaca pembesar. Jika ada retakan atau jenuh dengan kotoran, lampu depan tidak akan bisa menghembuskan napas. Trik bengkel tingkat lanjut adalah menempatkan kantong gel silika, desikan, yang diikat dengan benang di dalam rumah lampu selama 24 jam setelah restorasi untuk menyerap setiap molekul kelembapan terakhir sebelum menyegel secara definitif saluran yang bersih. Perhatian terhadap detail inilah yang membedakan lampu depan yang bersinar dari lampu depan yang benar-benar berfungsi dalam cuaca apapun. Nomor 5. Penggantian bola lampu halogen kinerja tinggi. Tidak ada gunanya memiliki kaca yang sempurna jika sumber cahaya lemah. Nomor 5 terdiri dari memaksimalkan aliran optik. Seiring waktu, bola lampu halogen kehilangan intensitas karena penguapan filamen tungsten yang mengendap di bagian dalam kaca bola lampu menggelapkannya. Setelah memulihkan lampu depan, inilah saat yang ideal untuk memasang bola lampu kinerja tinggi, seperti Osram Nightbreaker atau Philips Racing Vision. Bola lampu ini tidak memiliki watt lebih banyak,
Mereka masih 55 watt agar tidak membakar lampu depan, tetapi mereka menggunakan campuran gas seperti xenon dan filamen yang lebih tipis dan lebih presisi yang menghasilkan cahaya yang lebih putih dan sorotan yang lebih panjang. Dengan menggabungkan polikarbonat yang dipulihkan dengan bola lampu kinerja tinggi, jangkauan penglihatan malam dapat meningkat hingga 40 meter. Ini adalah pembaruan ekonomis yang secara radikal mengubah pengalaman berkendara, memungkinkan Anda bereaksi jauh lebih cepat terhadap rintangan apapun. Banyak pengemudi melakukan kesalahan dengan memasang kit LED atau xenon ilegal pada proyektor yang dirancang untuk halogen, menciptakan cahaya parasit yang menyilaukan orang lain. Metode presisi Jerman lebih memilih untuk mengoptimalkan teknologi yang ada. Bola lampu halogen kinerja tinggi, seperti yang menggunakan campuran gas krypton atau xenon pada tekanan tinggi, dirancang agar filamen lebih kompak dan memancarkan cahaya yang lebih putih. Dengan lampu depan yang baru dipolimerisasi, transparansi maksimal, memungkinkan desain reflektor memproyeksikan sorotan tepat di tempat yang direncanakan oleh para insinyur, tanpa bayangan atau bintik gelap. Penting untuk memahami konsep depresiasi cahaya. Bola lampu halogen biasa kehilangan hingga 20% kecerahan setelah hanya 2 tahun penggunaan, meskipun tampak menyala normal. Saat menggantinya, jangan pernah menyentuh kaca dengan jari telanjang. Lemak dari kulit menciptakan titik panas yang dapat menyebabkan kaca kuarsa meledak atau menghitam secara prematur. Gunakan sarung tangan lateks dan pastikan pegas penahan terpasang dengan kuat. Investasi kecil ini dikombinasikan dengan restorasi optik Anda, menjamin bahwa aliran lumen yang berguna di atas aspal akan hingga 50% lebih tinggi dari yang Anda miliki sebelum memulai proses, mengubah berkendara malam dari penyiksaan menjadi kesenangan. Nomor 4, penyesuaian ketinggian dan deviasi penjajaran lampu depan. Nomor 4 adalah masalah kesopanan dan keamanan hukum. Setelah intervensi apapun pada lampu depan, terutama jika Anda telah mengganti bola lampu atau membongkar optik, sorotan cahaya akan tidak terkalibrasi. Lampu depan yang terlalu tinggi akan menyilaukan lalu lintas padat dan mobil kecil, sementara lampu depan yang terlalu rendah akan membuat Anda tanpa bidang pandang. Penjajaran dilakukan dengan 2 skrup penyetel yang terletak di belakang optik. Satu untuk ketinggian, vertikal, dan satu lagi untuk deviasi, horizontal. Metode rumahan adalah menempatkan mobil 5 meter dari dinding putih dan menandai garis potong. Cahaya harus jatuh kira-kira 1% ke bawah jika pusat lampu depan 70 dari tanah. Pada jarak 5 meter dari dinding cahaya harus sekitar 66 cm. Namun, yang ideal adalah pergi ke bengkel yang memiliki regloskopio optik untuk memastikan bahwa sudut kemiringan tepat sesuai dengan peraturan negara Anda. Penjajaran lampu depan adalah tanda tangan terakhir dari restorasi yang sukses. Di Jerman, sorotan cahaya yang tidak sejajar adalah alasan untuk denda segera. Setelah membiarkan plastik seperti baru, daya pencahayaan sangat tinggi sehingga setiap deviasi hanya 1 derajat diterjemahkan menjadi kehilangan meteran visibilitas atau pengemudi yang silau di jalur yang berlawanan. Skrup penyetel vertikal mengontrol kemiringan. Setiap mobil memiliki persentase penurunan yang terukir di rumah lampu. Ini berarti bahwa untuk setiap 1 meter mobil bergerak maju, sorotan cahaya harus turun 1 cm. Untuk penjajaran presisi di rumah, tangki bahan bakar harus setengah penuh dan harus ada seseorang yang duduk di kursi pengemudi untuk mensimulasikan berat berjalan yang sebenarnya. Jika mobil memiliki pengaturan ketinggian listrik dari dalam, pastikan dalam posisi 0. Tandai pusat setiap lampu depan dengan salib pita di dinding pada jarak 5 meter. Potongan cahaya harus sedikit di bawah tanda itu dan memiliki jeda ke atas di sisi kanan. Untuk negara-negara yang mengemudi di kanan, untuk menerangi rambu lalu lintas dan pejalan kaki. Penyesuaian milimeter ini adalah yang menjamin bahwa daya pencahayaan baru Anda legal, aman, dan sangat efektif. Nomor 3, penyegelan sambungan dengan silikon kelas otomotif. Jika selama diagnosis Anda mendeteksi bahwa air masuk, bukan hanya kondensasi tetapi tetesan yang terlihat, nomor 3 adalah solusi Anda. Seringkali lem asli, butil, yang menyatukan kaca transparan dengan rumah lampu hitam mengering dan retak.
Jangan mencoba menyegelnya dengan silikon kamar mandi. Asam asetat silikon rumah tangga akan menimbulkan korosi pada reflektor internal lampu depan dalam hitungan minggu. Anda harus menggunakan silikon netral kelas otomotif atau, lebih baik lagi, tali butil khusus untuk lampu depan. Prosesnya melibatkan pembersihan sempurna, sambungan eksternal, dan penerapan tali tipis yang seragam. Jika kebocoran parah, mungkin perlu memanggang lampu depan pada 80 derajat Celcius untuk melunakkan segel lama, memisahkan kaca, membersihkan, dan menyegel ulang. Ini adalah operasi yang rumit, tetapi memastikan bahwa bagian dalam lampu depan Anda adalah lingkungan yang steril dan kering, menjaga reflektivitas proyektor selama bertahun-tahun. Kedap air adalah jiwa dari umur panjang lampu depan. Lem asli, yang dikenal sebagai butil, adalah elastomer termoplastik yang setelah 1 dekade kehilangan kapasitas memori elastisnya. Jika Anda melihat bahwa setelah pencucian bertekanan air masuk, segel telah gagal. Penggunaan silikon asam yang berbau cuka adalah kesalahan paling mahal yang dapat Anda lakukan. Uap asetat mengaburkan krom reflektor internal secara irreversibel. Anda harus menggunakan silikon poliuretan netral atau tali butil dingin. Jika Anda memutuskan untuk membuka lampu depan, bersihkan jalur penyegelan dengan alat kayu agar tidak menggores plastik. Aplikasikan tali baru secara terus-menerus. Setiap gangguan pada garis silikon adalah titik masuk potensial untuk kelembapan. Saat menutup, gunakan klem atau penjepit tekanan setidaknya selama 4 jam. Segel yang sempurna tidak hanya mencegah air, tetapi juga menjaga tekanan udara internal tetap stabil, memungkinkan saluran ventilasi melakukan tugasnya. Tingkat perlindungan ini adalah yang memastikan bahwa investasi waktu dan bahan pemolesan Anda tidak hilang dalam badai musim dingin pertama. Ini adalah perisai perimeter sistem pencahayaan Anda. Nomor 2. Pembersihan proyektor internal lensa tanpa membuka lampu depan. Nomor 2 adalah trik master dari para detailer profesional. Seringkali permukaan luar lampu depan sempurna, tetapi lensa, proyektor kaca internal, memiliki lapisan kabut putih. Ini disebabkan oleh gas yang dikeluarkan plastik internal dengan panas. Bagaimana cara membersihkannya tanpa melepas lampu depan? Dengan teknik magnet. 2 magnet neodymium kecil yang kuat digunakan. 1 dibungkus dengan mikrofiber tipis yang dibasahi pembersih kaca dan dimasukkan melalui lubang bola lampu. Magnet lainnya juga dibungkus dengan mikrofiber diletakkan di luar kaca lampu depan. Dengan menggerakkan magnet eksternal, magnet internal bergerak seperti cermin, memungkinkan Anda membersihkan bagian depan lensa. Ini adalah teknik memancing yang membutuhkan kesabaran, tetapi hasilnya luar biasa. Cahaya mendapatkan kembali kilau kebiruan dan tajam yang khas dari mobil baru. Ini adalah perbedaan antara lampu depan yang terlihat bersih dan lampu depan yang terlihat baru. Ini adalah rahasia terbaik yang dijaga oleh para spesialis detailing dari Frankfurt. Seringkali, permukaan luar jernih, tetapi lampu depan terlihat lelah. Jika Anda melihat lebih dekat lensa proyektor, Anda akan melihat kabut keputihan. Lapisan ini adalah hasil dari penguapan plastik internal. Untuk membersihkannya tanpa risiko membuka lampu depan, metode magnet neodymium tidak dapat salah. Anda harus menggunakan magnet kecil tetapi sangat kuat, dibungkus dengan mikrofiber yang dipotong secara bedah. Teknik ini membutuhkan kesabaran seperti pembuat jam. Masukkan magnet budak melalui lubang bola lampu, pegang dengan senar pancing jika terlepas. Dengan magnet master di luar, pandu budak di atas permukaan melengkung lensa kaca. Perubahannya dramatis. Cahaya berubah dari kekuningan dan menyebar menjadi memiliki warna kebiruan dan fokus laser. Penting untuk menggunakan pembersih kaca yang tidak meninggalkan residu tanpa amonia. Lensa yang bersih dapat mengembalikan hingga 30% intensitas cahaya yang hilang hanya karena lapisan tipis kotoran internal itu. Ini adalah operasi katarak definitif untuk mobil Anda, mengembalikan tampilan tajam yang dimilikinya pada hari mobil itu keluar dari dealer. Nomor 1, perawatan pencegahan dengan lilin polimer. Akhirnya, nomor 1 adalah kebiasaan yang akan menghemat Anda untuk membaca buku ini lagi.
Restorasi lampu depan bukanlah sesuatu yang harus Anda lakukan setiap tahun. Jika dirawat dengan benar, itu bisa bertahan seumur hidup mobil. Rahasianya adalah perawatan pencegahan dengan sealer polimer yang cepat diaplikasikan. Setiap kali Anda mencuci mobil, menggunakan sabun netral dari bab sebelumnya, oleskan lilin cepat dengan perlindungan UV pada lampu depan. Proses ini memakan waktu 30 detik dan menambahkan lapisan pengorbanan. Matahari akan membakar lilin sebelum mencapai polikarbonat atau PPF. Jangan biarkan kotoran burung atau serangga menempel selama berhari-hari, karena keasamannya menembus perlindungan apapun. Jika Anda mengikuti disiplin ini, lampu depan Anda akan tetap jernih selamanya. Anda telah beralih dari korban keusangan terencana menjadi penjaga visibilitas Anda sendiri. Kesuksesan dalam hidup dan dalam mekanika bukanlah tentang tiba, melainkan tentang bertahan. Nomor 1 adalah disiplin perlindungan. Setelah Anda mencapai kesempurnaan optik melalui metode Jerman, pemeliharaan harus menjadi sebuah agama. Polikarbonat adalah bahan hidup yang bereaksi terhadap keasaman serangga dan polutan industri. Lilin polimer sintetis dengan penghalang UV spektrum luas bertindak sebagai kulit pengorbanan. Setiap kali Anda mengaplikasikan lapisan ini, Anda memperbarui perisai yang menerima hukuman matahari alih-alih plastik Anda. Di Jepang dan Jerman, para penggemar menggunakan penyegel semprot setelah setiap pencucian. Hanya membutuhkan waktu 30 detik per lampu depan, tetapi menciptakan tegangan permukaan yang sangat tinggi sehingga air hujan, yang seringkali asam, meluncur tanpa meninggalkan bekas kapur. Jangan pernah membiarkan mobil mengering di bawah sinar matahari dengan tetesan air di lampu depan. Efek pembesar tetesan dapat membakar penyegel secara mikroskopis. Jika Anda mempertahankan rutinitas ini, proses pengamplasan dan pemolesan akan menjadi sesuatu yang hanya Anda lakukan sekali seumur hidup mobil. Anda telah menguasai seni konservasi, mengubah komponen yang mudah rusak menjadi bagian teknik yang abadi. Kejernihan bukanlah tujuan, melainkan kebiasaan. Kebanggaan melihat jalan lagi adalah perasaan yang harus dialami setiap pengemudi. Ini bukan hanya tentang estetika, tetapi tentang ketenangan pikiran karena mengetahui bahwa ketika malam tiba di atas aspal, Anda akan memegang kendali. Keamanan tidak ternilai harganya, tetapi kejernihan dikerjakan dengan disiplin, kesabaran, dan metodologi yang benar. Sekarang Anda memiliki pengetahuan para master Jerman. Gunakan itu untuk menerangi jalan Anda dan orang-orang terkasih Anda.